Oke, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman memakai sebuah manipol. Jadi di sini saya mempunyai dua manipol, yang satu bentuknya unik. Bisa dilihat. Ini manipol terbuat dari ini manipol GL yang dari teflon. Terus disambung-sambung menggunakan punya win ini. Dan saya akan memberikan pengalaman saya memakai manipol ini panjang dan yang pendek. Ini punya Mega Pro kan hasilnya lurus. Ini kan kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini saya potong, terus saya tempelin, terus saya las. Jadi bengkongnya ke kanan. Ini saya bikin kayak gini karena apa? Ini di motor saya itu nabrak sama ininya, rangkanya. Soalnya bagian headnya ini sama rangka itu press mepet, jadi nggak bisa. Dulunya itu pas saya beli rangka ini, yang bikin rangka itu nyaranin buat manipol tuh seperti ini, dan otomatis saya buat karena nggak ada jalan satu-satunya lagi buat atasin ini, kan nggak bisa kepasang. Terus akhirnya saya beli manipol teflon yang harga 50.000 sama win, terus dirancang buat bisa kepasang di sini. Nah, ini buatnya ini juga sulit beberapa hari. Sebentar, ada motor lewat. Oke, kita lanjut. Nah, ini buatnya juga sulit. Coba karena apa? Kita juga mementingkan di sini. Kan nggak tahu. Sebenarnya sih mau pakai double starter kan. Nah, ini bikin bengong-bengongnya juga sulit. Dan ini juga kurang efisien dan efek ke torsinya mesin juga ngefek. Ini efek pertama yang diberikan oleh manifold ini, dia di putaran bawah sampai menengah itu mengeluarkan torsi yang besar, dan anehnya di putaran tengah menengah ke atas dia memberikan torsi yang kecil. Jadi kalau buat motor gini terabasan ini kan membutuhkan power yang besar. Dia kalau masalah nanjak kan juga butuh power yang besar. Kan di putaran atas kan tenaganya berkurang. Terus ini ada kelemahannya lagi di sini. Ini kan bentuknya gini. Nah, kan masangnya gini. Ini disambung pakai karet terus ke karbu PE. Nah, kalau dia di putaran RPM rendah seperti stasioner bawah, ini bensinnya ngendapnya di sini. Nah, nggak bisa naik. Kalau dia nyalanya lama terus kita putar gasnya, dia akan berbet mati, terus keluar bensin keluar sini, netes semua. Nah, terus akhirnya aku pikir panjang. Terus yang kedua ini aku bikin dari ini punya Mega Pro. Terus tak coba punya punya Mega Pro. Ini juga lupa aku. Ini paling enak dibuat RPM bawah. RPM bawah ini tenaganya jingkrak. Nah, ibaratnya motor itu pokok tenaga bawah aku nggak bisa ngomong soalnya tenaga bawahnya liar sekali, aku nggak bohong. Kalian bisa coba buat manipol panjang gini, itu ngefek. Dan juga ini aku rasain bahan bakarnya juga lebih irit, nggak tahu kenapa. Tapi ada kelemahan di RPM menengah ke atas, tenaganya berkurang. Aku juga kurang tahu ini apa penyebabnya. Tapi setelah aku searching di Google itu grafiknya juga menunjukkannya gitu. Dari RPM bawah bawah menengah dia itu naik. Maksudnya torsinya itu naik dari bawah menengah, dia torsinya tinggi, dan di putaran tengah ke atas dia memiliki putaran yang torsinya rendah dibandingkan torsi yang di bawahnya. Jadi grafiknya itu pertama RPM 1000 ke 5000 itu tinggi, terus akhirnya naik dia rendah. Gitu. Ini ada kelemahan juga ada kelebihan. Dan ini aku buat ini pakai karbu Mega Pro. Soalnya dulu udah pernah coba pakai pakai PWL. Aku pakai ini PWL. Ini tak potong toh, terus tak sambung pakai punya yang teflon pol pendek. Tak coba itu nggak bisa masuk. Soalnya ini ada natap di sini, itu ada plat besinya buat ini dua ini. Nah, ini nggak bisa masuk. Ada masalah di sini. Saya kira aku coba buat gini,
tak coba tak potong, oh, ternyata pas, dan saya coba ke tukang las alumini kan, nah itu jelas, dan saya coba dan akhirnya bisa, dan itu gasnya juga lebih responsif, terus tenaganya ya saya juga merasakan juga di putaran bawah sampai menengah itu tenaga yang dihasilkan itu juga nggak terlalu besar ya, standar, tapi di putaran atasnya dia memiliki tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan manifold. Tapi ini kelemahannya pakai karbu Mega Pro itu kayak kurang bertenaga gitu. Saya juga nggak tahu apakah saya salah setting karbunya atau gimana, dan saya berpikir lagi bagaimana supaya karbu PE itu atau PWR saya bisa kepasang di sini, dan akhirnya saya menemukan jalan keluarnya. Kan manifold yang dari headnya kan moncongnya kan ke kiri, nah ke kiri gini kan, ibaratnya kan gini. Nah itu saya punya akal, saya potong jadi datar, terus datar. Setelah jadi datar, saya coba tempelin. Saya ini terus pakai karbunya punya manifold punya Thunder. Nah, saya pakai di motor saya ini. Saya coba. Orang mepet, saya papas sampai habis, sampai karbu itu lurus. Nah, dan akhirnya itu bisa kepasang. Dan tips lagi buat teman-teman kalau bikin manifold itu, ini lubang yang paling belakang ini toh, yang nempel ke ke head ini, yang lubang intake innya itu, usahain teman-teman itu harus rata. Jadi ibaratnya ini yang in ya, in head sama ini manifold itu tempel. Nah sini lubang ini harus rata, nggak ada yang ini kan biasanya mocong. Nah itu harus usahakan semua rata, jadi supaya asupan bahan bakarnya itu bisa lebih optimal. Dan yang paling utama portingnya jangan asal-asalan, ukurannya juga ada ukurannya. Biasanya 80% dari besar klep, bisa juga 100%, tergantung semua kebutuhan. Tapi aku lebih nyaranin kalau pakai buat trabas, balap atau apa, pakai manifold yang pendek aja, karena ini mempunyai torsi yang besar di putaran atasnya. Dan buat teman-teman yang mau berarti buat harian lah, buat stop go berhenti jalan maksud, aku paling nyaranin pakai manifold panjang, soalnya ini tenaga bawahnya isi terus. Dan ini akhirnya kepasang juga punya manifold Thunder. Ini cuma saya mau berbagi tips aja buat teman-teman, mungkin belum ada yang tahu efek manifold panjang gimana, manifold pendek gimana. Dan ini saya berbagi ini dari pengalaman saya sendiri, dan saya merasakannya ada perbedaan ini sama ini, semua mempunyai perbedaan. Jadi kalau bisa dan semua juga tergantung kebutuhan lo ya. Dan apalagi ya, mungkin cukup segitu ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan supaya membuat semangat saya untuk bisa berbagi pasal dunia otomotif. Sekian dari saya dan terima kasih.